Film diawali dengan pria kumisan pemilik toko antik bernama Stuck, yang sedang bernegosiasi dengan seorang ketua jasa kirim bernama Kim, di mana Stuck berencana memindahkan seluruh asetnya dari kota London, Inggris menuju Kabupaten Salem Lot, Amerika. Namun Stuck berpesan kepada tim, di mana ada satu peti yang harus ditangani secara hati-hati, karena peti itu berisi sesuatu yang sangat tua. Di sana sudah jelas Stuck langsung memberikan DP 500.000 kepada tim. Singkat waktu setibanya di kediaman Stuck yang baru, tim dan Asep bergegas memindahkan satu barang terakhir, yaitu peti antik yang Stuck anti-wantikan. Akibat tim mengalami encok sampai terjatuh dan pecah, meski heran dengan tanah di dalam peti, tim yang tak ingin bayaran dipotong mengajak Asep untuk segera menyelesaikan tugasnya. Melihat tim yang malah pelanga-pelongo, si Asep mengajaknya segera pergi. Dan tanpa diduga ternyata isi dalam peti itu merupakan sosok vampir botak. Singkat cerita beralih kepada seorang penulis terkenal bernama Ben yang baru mudik setelah berguru pada pengarang komik bajak laut yang ceritanya kagak tamat-tamat. Di mana kali ini Ben yang sedang membuat novel horor berusaha mengumpulkan informasi tentang kasus-kasus aneh yang kerap sering terjadi di kampung halamannya. Namun kini Ben yang tidak mempunyai tempat tinggal berniat mendatangi kantor kelurahan, untuk menanyakan kosan yang bisa ia sewa. Di dalam kantor sekretaris cantik bernama Susan langsung terkesima saat melihat penulis novel yang ia baca kini berada di hadapannya. Di saat itu pula kepala kantor bernama Larry langsung menyambut kedatangan Ben, yang telah berguru dengan Mang Odading. Sambil basa-basi Ben berkata jika ia sedang mencari kosan sambil membuat proyek pembuatan novel horor yang sedang ia garap. Mendengar hal itu Susan pun menyarankan Ben untuk ngekos di Ojon ala kadar, karena bukan hanya murah fasilitasnya juga memuaskan. Mendengar hal itu Ben langsung OTW. Sementara itu Susan yang kepincut dengan si Ben terlihat memikirkan cara untuk mendapatkan cacing penulis favoritnya itu. Sesampainya di Ojon ala kadar, Maichi yang mengantarkan ke kamarnya mengatakan bahwa jangan macam-macam dan tidak dibolehkan membawa cewek ke sini apalagi sampai bercocok tanam di kosan hariannya ini. Ben yang berada di pusat kota terlihat mencari inspirasi untuk novelnya dari koran-koran kriminal yang pernah terjadi di kota ini. Dan saat Susan dan ibunya datang mereka diberitahu jika anak didik Odading sedang di sini. Dirasa ini kesempatan Susan memberikan kode keras pada Ben untuk menonton layar tancap nanti malam. Di sore harinya para anak muda terlihat antusias untuk menonton layar tancap yang digelar oleh Pak RT setempat, hingga saat Susan datang ia langsung berusaha PDKT mengajak Ben pergi menuju sport terbaik, untuk menonton layar tancap, di mana sebentar lagi film Kesatria Bergitar akan segera dimulai. Sementara itu di sisi lain terlihat dua bocil SD yang akan pulang dihampiri kolektor Stuck, yang menawari mereka tumbangan di sana. Pria kumisan ini ternyata seorang culik, karena curiga si kakak langsung mengajak adiknya yang bernama Rapi untuk mengambil jalan pintas menuju rumah, hingga saat hari mulai malam, Dani menyuruh Rapi untuk mempercepat langkahnya, karena takut pria aneh itu masih mengikuti mereka. Cepat sekali, bagaikan digondol wewe gombel, Rapi pun hilang diculik menjelang maghrib. Singkat waktu, seperti kucing dalam karung.
Stark terlihat menggondol rapi ke rumahnya yang berada di atas bukit. Lord of Flies! I have returned, Master! Tanpa diduga ternyata selama ini Stark mempunyai junjungan, yaitu sosok vampir botak yang kita lihat di skena awal. Dan betapa malangnya Rapi saat menjadi santapan makhluk ini. Singkat waktu setelah melakukan pencarian selama seminggu penuh, Ben dan para warga tetap tidak mampu menemukan keberadaan Rapi. Di saat itu pula si ibu hanya bisa mempasrahkan diri pada nasib. Hingga sesaat kemudian Ben dan seorang pria tua bernama Matt memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil ngopi sebelum mereka melanjutkan kembali pencarian. Hingga di tengah pembincangan tiba-tiba si Susan datang dan memberi kabar jika tim dari Polsek sudah memutuskan untuk menghentikan pencarian. Terlebih selama pencarian mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Mendengar hal itu Ben yang melihat keluarga Rapi tertunduk lemas saat akan pulang, sangat merasa prihatin dengan kejadian ini. Di malam harinya saat Ben mengantar Susan pulang, si Lim yang tidak menyukai kedekatan mereka terlihat menatap dengan tatapan sinis, namun Susan yang dimabuk Love berkata, "Mas, meskipun si Slim membencimu tapi cintaku padamu seperti gempa berskala besar yang mampu menggetarkan dunia." Sementara di sisi lain si Dani yang sedih teringat pada si adik tiba-tiba heran saat mendengar suara yang memanggilnya. Namun setibanya di luar Dani pun heran saat melihat Rapi tiba-tiba menghilang di tengah kumpulan kabut yang tebal. Ralphie? Apakah Dani akan baik-baik saja? Hingga di keesokan harinya dokter bernama Cody Senja mengungkapkan jika Dani mengalami anemia setelah kehilangan 60% darah dalam tubuhnya. Kini Dani memerlukan banyak transfusi darah untuk memulihkan kondisinya. Di malam hari si ibu yang melihat Dani siuman mendengar jika kini Dani mengalami kehausan. Nurse! Nurse! Betapa syoknya Debra saat melihat Dani meminum sekantung darah. Keesokan harinya saat si Pastor Charlie memimpin upacara pemakaman Dani, seorang kang gali kubur bernama Mike terlihat menunggu bagiannya bertugas. Gelo sekali, Mike malah ketiduran, langsung panik saat hari sudah malam, hingga sesaat kemudian Mike bergegas menyelesaikan tugasnya, namun baru beberapa sekopan, Mike pun panik saat mendengar gedoran dari dalam peti. Dirasa cuma halu gara-gara nyawanya belum kumpul, Mike yang mulai merinding bergegas melanjutkan tugasnya. Tanpa diduga Dani yang berubah menjadi vampir menyerang Mike sampai terjatuh ke dalam liang kubur. Hingga saat malam semakin larut, Matt yang nongkrong di Ojon Bar merasa heran saat Mike tertunduk di pojok yang gelap. You alright? I think I'm sick with something. Lantas dengan kondisi yang pucat Mike mengungkapkan dirinya merasa tidak enak badan setelah menguburkan Dani. Dirasa Mike kena angin duduk. Matt yang khawatir mengajak Mike untuk beristirahat di rumahnya, terlebih Mike tidak mempunyai saudara dan orang tua. Setibanya di rumah Matt meminta Mike beristirahat, sambil memberikan sebutir paracetamol, namun di saat itu pula Matt pun heran saat melihat bekas cupangan aneh di leher Mike. Di saat itu pula Matt mulai merasakan firasat buruk,
bergegas menutup jendela dan berencana mengurung Mike di dalam kamarnya. Selang beberapa saat Matt yang sedang udut, langsung panik saat mendengar suara dari arah luar. Betapa syoknya Pak Mamat saat melihat sosok menaiki jendela secepat maling cangcut. Yeah, just a minute. Singkat waktu, Maichi memberitahu Ben jika Matt sedang menunggunya dengan keadaan yang terlihat panik. Lantas Maichi langsung meminta Susan keluar jika ngaduknya sudah selesai. Dirasa ketahuan Susan yang tengsin hanya bisa nyengir. Singkat cerita ketika semua orang berkumpul, Dr. Cody yang melakukan pemeriksaan berkata jika kini Mike sudah tiada. Namun Matt yakin jika nanti Mike akan kembali bangkit dan menjadi vampir. Sementara itu bocil yang bernama Jordan langsung terbangun saat mendengar ketukan aneh dari jendela kamarnya. Melihat sosok Dani melayang-layang, Jordan yang ketakutan langsung menutup gordeng dan meminta hantu Dani untuk pulang ke alamnya. Akan tetapi dengan kemampuan hipnotisnya Dani berhasil mempengaruhi Jordan untuk membuka jendela kamar. Namun Dani pun telah berubah menjadi vampir, lalu Jordan pun segera membaca komik untuk mencari referensi cara menghadapinya. Mendapat petunjuk dari komik, tiba-tiba salib yang dipegang Jordan menyala dan akhirnya Jordan berhasil mengusir vampir itu keluar dari kamarnya. Kembali pada Matt yang mencari cara untuk menghentikan sosok vampir yang kini menjadi ancaman. Ketika sibuk mencari cara menghentikan vampir itu, tiba-tiba sosok Mike yang telah menjadi vampir datang. Beruntung salib yang Matt punya tiba-tiba menyala sebakan membantu Matt menghancurkan vampir itu. Matt yang pede memiliki pusaka, bergegas mencari keberadaan vampir itu. Join us. Di tengah rasa encok, Matt berusaha meraih salibnya yang terjatuh, namun di saat itu pula Mike meminta Matt untuk menjadi pengikut Barlow dengan sukarela. Untung saja, berkat salib neonnya Matt berhasil mengusir Mike si vampir. Keesokan harinya, Dr. Cody mendengar kabar kematian Debra, namun Cody panik saat melihat Matt terkapar, hingga saat Susan dan Ben datang. Matt langsung menceritakan kejadian semalam, dan kini Matt yakin jika Rapi yang hilang telah dijadikan tumbal oleh Stark pada Raja Vampir yang ada di rumahnya, di mana Mike yang menjadi vampir mengatakan petunjuk itu. Namun Cody yang optimis tidak mempercayai hal itu, terlebih ia mengetahui jika vampir adalah dongeng, untuk menakuti anak-anak, hingga sesaat kemudian Cody mengajak Ben dan Susan untuk melakukan pembuktian pada jasad Debra. Jika memang Debra tewas akibat gigitan vampir, sementara itu Matt yang ingin mengungkap kebenaran berniat untuk pergi ke rumah Stark. Singkat waktu, sambil membawa pusaka kayu si bocil Jordan terlihat Soiyeh, mendatangi rumah Stark untuk menghabisi Raja Vampir. Out. Melihat si Jordan malah ikut-ikutan, Matt yang melakukan penyidikan meminta Jordan untuk pulang, akan tetapi mereka malah ketahuan Stark. Stark yang mengetahui langsung menguncikannya dari luar. Di tengah keadaan gelap Matt meminta Jordan untuk tenang, dan perlahan mencari jalan keluar, namun tanpa mereka sadari sosok Raja Vampir bernama Barlow keluar dari petinya. Malang sekali nasib Matt pun tragis, saat diserang Raja Vampir dan Jordan pun disekap oleh Stark. Sementara itu di kamar mayat Dr. Cody yang mengecek jasad Debra berkata, jika hanya orang kolot dan bocil ingusan saja yang percaya dengan adanya vampir. Danny. Oh, hell! Sehabis berbicara Cody pun heran saat melihat jasad Debra akan bangkit dari kematian. Karena tidak ada salib pelindung, Cody berusaha membuatnya dari bekas gagang es krim, namun karena tidak berefek,
Ben melakbannya terlebih dulu. Come on! It's not working! I don't know! You're the writer? Think of some shit! It's glowing! The Lord is my shepherd, I shall not want. Hey, get out! So, no! Setelah vampir Debra menghilang, Cody yang tergigit mencoba keberuntungan dengan menyuntikan anti-rabies. Beruntung suntik rabies itu berefek cepat menghilangkan racun vampir, asalkan segera disuntikan sesaat setelah tergigit. Keesokan hari, si Jordan yang disekap oleh Stark terlihat berusaha membebaskan diri. Oh, he looks... It's only gonna be a little sting and then... Sungguh berani, setelah berhasil bebas, Jordan yang mendapat kesempatan langsung membunuh Stark, ia pun segera bergegas pergi mencari bantuan. Sementara itu Ben, Susan dan Cody, melihat bantuan dari Pastor Charlie untuk mengatasi teror vampir yang semakin menjadi di kota ini, akan tetapi Charlie mengungkap jika dia tidak dapat melakukannya sendirian. Melihat kedatangan Jordan, mereka pun terperangah saat melihat banyaknya kayu pasak yang Jordan bawa. Kemudian saat mengisi kempisnya dengan air suci, Jordan pun berkata bahwa jangan lagi panggil anak kecil karena dia sudah menghabisi Stark yang diperalat oleh Raja Vampir. Mendengar keberanian Jordan, Pastor Charlie yang mendengar pun tensin, akhirnya memberanikan diri untuk membantunya menghabisi si Raja Vampir itu. That's where I saw Barlow get Mr. Burke. Di kediaman Stark saat pintu basem tiba-tiba terbuka, Jordan berkata jika Matt diserang vampir di sana. Mendengar hal itu Ben bergegas ke ruangan yang dimaksud Jordan untuk mencari Matt. See anything? Sontak mereka pun panik saat melihat Matt sudah menjadi vampir, meskipun tidak tega Ben pun terpaksa harus menghabisinya. Sesaat kemudian karena tidak menemukan keberadaan si Raja Vampir, mereka langsung berpencar, untuk mengumpulkan warga di gereja sebelum malam tiba. Sesampainya di rumah, Susan mengajak ibunya pergi ke gereja, akan tetapi ibunya menolak dan berkata jika Maharaja Vampir sudah memilihnya sebagai tangan kanannya. Lalu tiba-tiba Ben pun shock parah saat melihat Susan digigit vampir. Di tengah kepanikan Ben segera membawa Susan pergi. Di malam harinya Pastor Charlie berusaha meyakinkan orang tua Jordan untuk mengungsi di gereja. Karena saat ini teror vampir sudah semakin meluas, tapi sayangnya orang tua Jordan menganggap vampir adalah mitos, merasa konyol hingga di tengah perdebatan tiba-tiba terdengar orang ketuk pintu. Don't go out there. Run! 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 Priest! Malang sekali si pastor tidak ada harga dirinya di hadapan Raja Vampir. Kembali pada Jordan, yang berusaha bersembunyi di rumah pohon, sontak ia pun panik saat mendengar suara teman-temannya yang sudah menjadi vampir. Sementara di sisi lain Ben berusaha secepatnya membawa Susan ke gereja. Sesampainya di gereja Ben meminta Cody untuk segera menyuntik Susan,
Akan tetapi Cody merasa jika Susan sudah terlambat untuk diselamatkan. It's too late for her. No. Ben, it's not safe! Betapa syoknya Ben saat melihat warga sudah menjadi vampir. Untung saja Ben masih bisa selamat. Back off! Lantas Ben mengungkapkan pada Cody, jika kita sudah tidak aman lagi ada di tempat ini, bahkan Ibu Susan pun sudah menjadi panutan setia si Raja Vampir. Keesokan hari, Jordan berusaha mencari keberadaan si Raja Vampir untuk membunuhnya. Jordan pun segera mencari ke toko antik milik Stark. Sungguh berani bocil yang satu ini, dengan kesingapannya Jordan berhasil membebaskan Danny, hingga ia bisa mati dengan tenang. Sesaat kemudian Ben dan Cody langsung menghampiri Jordan dan mengajaknya untuk pergi dari kabupaten ini, akan tetapi Jordan yang ingin menuntut balas atas kematian kedua orang tuanya, tetap bertekad untuk menghabisi si Raja Vampir itu. Mendengar ketangguhan tekad Jordan, Ben yang mempunyai rencana mengajak mereka pergi ke area layar tancap. Sesampainya di sana Ben pun curiga karena banyaknya mobil terparkir di tempat ini, padahal belum waktunya nonton film. He's gotta get ducked! Melihat vampir Susan meringkuk dalam bagasi, Ben pun yakin jika vampir yang lain pun melakukan hal yang sama untuk menghindari cahaya matahari. Saat Jordan memberikan pasak kayu untuk membunuh Susan, Cody yang melihat Ben tak kuasa berniat melakukannya. Dr. Cody! Get away from my daughter! Tanpa diduga tiba-tiba si Emma yang terkena pengaruh, membawa senapan, ia pun berhasil membunuh Cody. For her! Saat hari dikit lagi malam, seketika semua vampir keluar dari dalam bagasi. Di tengah situasi genting, si Jordan mempunyai sebuah ide. Mantap sekali dengan aksinya yang berani, Jordan berhasil membuat para vampir terbakar, dari sisa-sisa sinar matahari yang dikit lagi tenggelam. Dan akhirnya, si Emma pun modar saat mobil tiba-tiba nyasar di hadapannya. Sesaat kemudian, Ben bergegas membawa peti si Raja Vampir dalam mobil box. Ben pun sesegera mungkin, mumpung cahaya matahari masih ada, lalu mereka pun berusaha membuka peti si Raja Vampir, agar terbakar cahaya. Bagaikan ledakan gas LPG 3 kilo, mereka pun terpental saat si Raja Vampir Barlow bangkit. Susan!
Akhirnya, meskipun sulit Ben terpaksa menghabisi Susan. Kembali pada Jordan yang dikejar Raja Vampir. Tepat pada waktunya, Ben yang datang berhasil menyelamatkan Jordan, dan kini Barlow si Raja Vampir pun mati dengan kerja sama epik mereka berdua. Singkat waktu, Ben yang merasa Jordan tidak punya siapa-siapa lagi, mengajaknya untuk merantau dan meninggalkan Kabupaten Salmenlot ini, lalu film pun selesai. Bagaimana menairik sekali bukan, datangnya Stark yang membawa si Raja Vampir, seketika mengubah Kabupaten Salmenlot yang tentram, menjadi mencekam, namun di akhir cerita berkat kegigihan Ben dan Jordan, mereka pun berhasil menghabisi si Raja Vampir, dan pergi meninggalkan kabupaten itu. Makna yang dapat diambil dari kisah ini adalah, berani karena benar itu lebih baik dari berdiam diri. Sekian dan terima kasih.